Program studi agroteknologi merupakan salah satu program studi di Fakultas Pertanian. Program studi agroteknologi semula merupakan merger dari 4 program studi di Fakultas Pertanian, yaitu dari program studi agronomi, program studi pembelian tanaman, program studi ilmu tanah, dan program studi hama dan penyakit tumbuhan. Jadi sejak tahun 2028 menjadi program studi agroteknologi. Program studi agroteknologi sejak awal kita sudah mendapatkan akreditasi yang terbaik. Ya, jadi sejak tahun 2008 kita mendapatkan akreditasi A, dan kemudian dengan sistem akreditasi yang terbaru sejak tahun 2024 kita mendapatkan akreditasi unggul untuk di nasional. Kemudian sejak tahun 2025 kita mendapatkan akreditasi internasional dari ASIIN. Visi program studi yaitu memiliki kualitas pembelajaran yang unggul dan pengetahuan yang bersifat inklusif, berbasis pada sistem produksi pertanian yang bisa memberikan dampak terhadap masyarakat dan direkomendasi oleh dunia. Kemudian tujuan program studi itu ada 4, yaitu mempunyai penguasaan di bidang pengetahuan dan konsep serta teknologi di bidang pertanian, sistem produksi pertanian saat ini. Kemudian juga mampu untuk menerapkan metode dan teknologi terkini di dalam sistem produksi pertanian. Kemudian mampu untuk bisa menganalisis dan juga memberikan pemecahan masalah di bidang pertanian. Kemudian juga mampu untuk bisa belajar sepanjang hayat ya selama berada di dalam kehidupan di masyarakat. Fasilitas yang mendukung proses pembelajaran di Fakultas Pertanian sangat banyak. Ada di dalam kampus sendiri, ya di Jatinangor, ada juga yang ada di kampus di luar Jatinangor. Ya. Ada dalam bentuk kelas-kelas ya untuk proses pembelajaran. Kemudian ada beberapa laboratorium yang tersebar di 3 departemen, yaitu di Departemen Budidaya Pertanian, di Departemen Ilmu Tanah, dan Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan. Kemudian juga ada di kebun percobaan ya di Ciparanje, di Ciparai, SPLT Ciparai, dan juga di Arjasari, serta juga ada di beberapa tempat yang lain yang bermitra dengan program studi agroteknologi. Pilihan bidang yang ada di program studi agroteknologi itu sebetulnya berkaitan dengan body of knowledge yang menjadi dasar pembelajaran di program studi agroteknologi. Mencakup kepada bidang tanamannya, ya, yaitu berkaitan dengan bagaimana tanaman itu dikembangkan, itu ada di teknologi rekayasa tanaman. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana budidaya pertanian itu dilakukan, yaitu terkait dengan agronomi. Kemudian juga bagaimana pengolahan media tanam ataupun lingkungan itu untuk menunjang pertumbuhan tanaman, ya di Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan. Kemudian bagaimana pengelolaan organisme pengganggu tanaman itu bisa dikendalikan, ya itu di bidang teknologi perlindungan tanaman. Kemudian peluang kerjanya tentunya sangat luas, ya bisa tersebar di pemerintahan ataupun di swasta, baik di dalam maupun luar negeri. Nah, di dalam proses pembelajaran di program studi agroteknologi, tentunya kita tidak bisa hanya berbasis pada pembelajaran di dalam kampus. Nah, tentunya kita selalu mendorong peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pihak yang lain, baik di dalam atau di luar negeri, untuk bisa memberikan pengalaman pembelajaran di luar kampus. Itu salah satunya dengan melakukan magang kerja, magang riset, ataupun ada di dalam magang di masyarakat dengan melakukan upaya pemberdayaan di masyarakat, yang semuanya bisa bermitra untuk dilakukan proses pembelajaran selama minimal paling tidak 40 hari ataupun 2 bulan yang bisa diperpanjang sampai dalam 1 semester. Sehingga nanti mahasiswa itu bisa mendapatkan benefit selain mendapatkan pengetahuan, pengalaman, wawasan, dan juga mendapatkan rekognisi mata kuliah. Kemudian untuk fast track, ya tentunya untuk mendorong agar mahasiswa bisa lulus tepat waktu dan juga bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan studi lanjut, maka program studi agroteknologi selalu memberikan masukan kepada mahasiswa, terutama untuk yang memenuhi syarat mengikuti fast track untuk melanjutkan studi melalui fast track. Jadi fast track yang ada di Fakultas Pertanian itu bisa ditempuh pada beberapa program studi, diantaranya agronomi,
ilmu tanah, dan juga ada sosioekonomi pertanian. Harapan untuk mahasiswa yang sedang melaksanakan studi di program studi agroteknologi tentunya saya berharap ya teman-teman mahasiswa untuk bisa memanfaatkan peluang belajar di program studi agroteknologi ini secara baik ya, karena dari sisi waktu yang dilaksanakan tentunya sangat singkat, namun dari apa yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman ya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman itu yang betul-betul harus bisa dioptimalkan untuk memberikan dampak terhadap teman-teman di dalam peningkatan pengetahuan, kompetensi, wawasan, serta kesiapan nanti masuk ke dunia kerja. Kemudian untuk yang calon mahasiswa ya tentunya saya berharap ya teman-teman yang berminat untuk masuk ke program studi agroteknologi tentunya bisa mempelajari sebetulnya di dunia pertanian saat ini bahwa banyak tantangan yang bisa dilakukan oleh generasi muda ya dengan melakukan pembelajaran di program studi agroteknologi sehingga fondasi ekonomi negara ya fondasi ketahanan nasional negara ya termasuk dalam ketahanan pangan itu bisa ditunjang oleh adanya program studi agroteknologi. Tentunya dengan pemanfaatan pengetahuan, teknologi terkini bisa dikolaborasikan untuk bisa memberikan manfaat yang berdampak terhadap masyarakat dan bangsa. Saya Devi Natali Fitriyatin, kebetulan saya sekarang diamanahi sebagai Kepala Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan. Dan latar belakang saya sebetulnya di bidang biologi tanah, kajian keilmuannya. Kajian di bidang ilmu tanah ini karena kita berdasarkan kajian keilmuan yang diwadahi oleh 3 laboratorium besar, yaitu yang pertama adalah laboratorium kimia tanah dan nutrisi tanaman, itu mengkaji ya dari kesuburan tanah, kimia tanah, dan seperti misalnya bahan organik, pupuk organik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah laboratorium biologi tanah, kajiannya itu tentang seperti pupuk hayati, kemudian bioremediasi, kemudian tentang peranan mikroorganisme yang membutuhkan di dalam tanah. Dan yang ketiga, kelompok keilmuan yang diwadahi di dalam laboratorium FKGE Fisika Tanah, Genesis dan Klasifikasi Tanah dan Evaluasi Lahan. Ini banyak yang dipelajari di sini dari fisika tanah, evaluasi lahan, konservasi, paleogenesis, klasifikasi, dan mineralogi. Itu mungkin ya secara garis besar ya kajian-kajian di ilmu tanah ini. Di tanah ini punya 2 laboratorium yang sudah terakreditasi ISO. Jadi dan sudah kita penunjukan dari Kementan untuk uji mutu dan uji efikasi, sehingga banyak sekali kerjasama dengan pihak-pihak luar, terutama pihak yang misalnya mau uji mutu pupuk, uji efikasi pupuk untuk izin edar, diujinya di kita, di laboratorium tanah ini. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengirimkan sampelnya ke kita untuk diuji mutu dan uji efikasi. Selain itu, kita juga melaksanakan kerjasama penelitian, seperti misalnya dengan PHC, pupuk Indonesia Holding Company ya, kemudian dengan pihak luar negeri juga banyak ya yang dilaksanakan kerjasamanya dengan lab-lab kita. Praktikum berarti terkait dengan mata kuliah ya, jadi praktikum itu tadi dilaksanakan di laboratorium 3 tadi, karena kita ilmu tanah kebanyakan praktikumnya adalah di lapangan dan di laboratorium. Ada yang di laboratorium, contohnya misalnya yang di bawah kita ada pupuk hayati atau kualitas tanah, itu ada laboratorium dan ada ke lapangannya, termasuk evaluasi lahan seperti itu. Ada juga yang di studio karena misalnya untuk GIS ya, bagaimana citra satelit itu bisa di laboratorium pemodelan dengan menggunakan komputer. Dan untuk mahasiswa mengikuti praktek udah pastikan di yang tadi. Dan satu lagi untuk mahasiswa kebanyakan di ilmu tanah ini ikut dengan penelitian dosen. Jadi karena ikut penelitian dosen, semua biaya yang dilaksanakan di penelitian itu sudah terpenuhi di yang pekerjaan dosennya gitu. Apakah itu penelitian dosen, apakah itu penelitian yang kerjasama lab dengan pihak luar, sehingga mahasiswa keutamaan ikut penelitian dengan pekerjaan penelitian dosen itu lulus bisa cepat waktu dan mahasiswa tidak mengeluarkan biaya.
Sangat banyak, terutama yang ini di pupuk ya, di perusahaan pupuk kayak pupuk Foundation Company ya, kemudian di Petrokimia Gresik, misalnya di perusahaan pupuk, kemudian di riset atau apun dari dosen atau di swasta. Karena sekarang pupuk sedang galak-galaknya ya perusahaan-perusahaan pupuk, jadi banyak yang kerja di situ atau jadi surveyor. Karena kita agroteknologi, tetapi minatnya minat tanah, sehingga diharapkan mahasiswa itu mampu bersaing dengan di luar, terutama untuk bidang kajian tanah, ya. Tapi karena di agroteknologi sebenarnya masih bisa kan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan yang tadi agroteknologi. Harapannya karena mereka sekarang masuk agroteknologi yang dulu beda dengan saya waktu itu prodinya sudah menjurus ilmu tanah, HPT dan sebagainya ya. Nah kalau agroteknologi saya pikir karena mengambil mata kuliah tertentu yang misalnya nanti untuk minat saudara, saudara betul-betul harus mengambil minat yang disukai dan diminati, sehingga pada saat nanti penelitian saudara bisa melaksanakan penelitian dengan enjoy, dengan sesuai dengan minatnya, sehingga pada saat nanti bisa lulus tepat waktu. Gitu saja mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Sauman Hamdani. Saya Kepala Departemen Budidaya Pertanian untuk periode yang kedua ya, yang terakhir. Saya di bidang hortikultura. Jadi saya dari minat hortikultura. Kalian saya di bidang sayuran, terutama saya banyak riset di produksi tanaman kentang. Yang disebut dengan budidaya pertanian itu sebetulnya cikal bakal ya. Pertanian itu sebetulnya budidaya pertanian ya. Jadi budidaya pertanian itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merekayasa lingkungan dan merekayasa tanaman untuk mendapatkan senyawa yang bermanfaat untuk bagi kehidupan manusia. Di dalam budidaya pertanian kita memproduksi kelompok-kelompok tanaman, ada hortikultura yang terdiri sayuran, buah dan tanaman hias, tanaman-tanaman perkebunan semacam kopi ya, kakao gitu ya, terus teh dan tanaman pangan. Di budidaya pertanian itu karena luas kan tadi ya, kita merekayasa lingkungan dan juga kita merekayasa tanaman ya. Nah ini karena luas, jadi di budidaya pertanian itu ada laboratorium ya, ada kelompok minat ya, ada agronomi dan ada pemulihan. Jadi kalau pemulihan tanaman itu adalah tadi, budidaya pertanian itu adalah merekayasa tanaman. Kalau budidaya tanaman itu yang direkayasanya adalah genetis tanaman. Nah kalau di agronomi adalah tadi merekayasa lingkungan ya dan tanaman secara kultur teknis. Kalau agronomi Departemen Budidaya Pertanian ini karena tadi ada merekayasa tanaman, itu laboratorium pemulihan tanaman. Nah yang merekayasa genetisnya, rekayasa genetiknya, dan ada juga laboratorium tadi agronomi yang merekayasa tanaman secara kultur teknis. Di agronomi juga ada beberapa laboratorium, ada laboratorium teknologi benih, ada laboratorium ilmu gulma, laboratorium produksi tanaman hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Nah akhirnya keahlian lab-lab itu menjadi menghasilkan, mengelompokkan dosen-dosen menjadi beberapa minat. Cara pengajar kita sekitar 39, jadi tersebar dalam tadi berbagai minat keahlian dosen. Ada yang di pemulihan tanaman, ada yang di ilmu gulma, ada yang di teknologi benih, ada yang di minat hortikultura, ada minat pangan, ada minat perkebunan. Jadi kita banyak. Setiap dosen yang sudah risetnya itu banyak begitu ya, dan sudah riset yang masuk ke riset terapan, dosen tersebut punya proyek-proyek kerjasama, itu mensyaratkan bahwa dosen itu harus punya mitra. Kita punya mitra-mitranya itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Jadi mahasiswa itu setelah belajar di budidaya pertanian ya, di agroteknologi, jadi tadi tentunya mampu melaksanakan ya yang di bidang tadi ya, di bidang
merekayasa lingkungan, merekayasa tanaman, baik secara teknis, kultur teknis maupun secara tadi genetis ya untuk memproduksi suatu produk hasil pertanian. Ya, dan akhirnya lulusannya ini nanti bisa sebagai akademisi nanti. Terus bisa sebagai peneliti di bidang pertanian tadi, di bidang kompetensi yang tadi ya. Bisa sebagai praktisi, si pengusaha bidang pertanian, dan juga bisa bekerja di pemerintahan, di ASN maupun di perusahaan-perusahaan swasta. Sebetulnya di bidang pertanian itu di agroteknologi karena sebetulnya keahliannya kita orang agronomi mah harus bisa bertani, orang agroteknologi dari agronomi itu harus bisa melakukan praktek budidaya pertanian dan bisa menjadi seorang praktisi dan pengusaha di bidang pertanian. Jadi harapannya yang paling penting ketika kita masuk ke pertanian, yang paling penting kita belajarlah dengan sungguh, temukan diri kita, jati diri kita, dan nanti setelah lulus di sini, begitu, ini benar-benar mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk karena kita mempunyai kemampuan di bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Hersanti MP sebagai Kepala Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan berkomitmen untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan tanaman, di mana kesehatan tanaman itu merupakan salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan produktivitas tanaman yang tinggi. Tidak hanya produktivitas yang tinggi, tapi juga layak dikonsumsi, kemudian sehat dan aman bagi konsumen. Salah satu tantangan besar dalam dunia pertanian adalah adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan. Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan mempunyai peran penting di dalam mempertahankan pertanian atau meningkatkan produktivitas tanaman dan juga untuk pertanian berkelanjutan. Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan mempunyai fasilitas terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Sumber daya manusia yang ada di Departemen Hama dan Tumbuhan adalah terdiri dari 22 orang dosen, berkualifikasi 18 dokter dan 4 master. Dari sekian dokter mempunyai jabatan guru besar 10 orang. Selain itu kami juga didukung oleh 1 tenaga administrasi dan 2 staf pratama pendidikan laboratorium. Untuk meningkatkan kinerja dosen dalam riset dan kegiatan pengajaran, kami memiliki 4 laboratorium, yaitu Laboratorium Hama Tanaman, kemudian Laboratorium Fitopatologi, Laboratorium Bioteknologi Proteksi Tanaman, dan Laboratorium Pestisida dan Toksikologi Lingkungan. Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan itu memiliki fasilitas rumah kaca dan lahan yang dapat digunakan sebagai tempat penelitian maupun kegiatan praktikum. Beberapa inovasi dari riset dosen telah mempunyai hak paten, di antaranya adalah rodentisida, pestisida nabati, dan juga adalah atraktan untuk lalat buah. Kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan pestisida multinasional dan nasional, di mana kerjasama dengan perusahaan pestisida ini dapat digunakan sebagai tempat magang atau tempat beraktivitasnya mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman di dunia kerja. Kompetensi yang diharapkan dari lulusan minat hama dan penyakit tumbuhan adalah sebagai peneliti. Sebagai peneliti banyak juga dibutuhkan, terutama di bidang pengembangan produk pengendalian hama dan penyakit tumbuhan. Yang kedua adalah sebagai entrepreneur. Ya, jadi entrepreneur juga mengembangkan startup pertanian, di mana ini sangat diharapkan oleh banyak kalangan agar produk pertanian kita itu dapat berkembang dengan baik. Kompetensi yang kita harapkan juga lulusan kita mampu bekerja di sektor pemerintahan atau di instansi pemerintah yang dapat membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi petani dan menguntungkan bagi masyarakat umumnya. Alumni dari minat hama dan penyakit tumbuhan mempunyai kualitas yang baik di dunia kerja. Beberapa di antaranya bekerja di tempat instansi pemerintah, kemudian di Badan Karantina Pertanian Indonesia, kemudian juga ada yang bekerja di
Kementerian Pertanian. Pertanian modern sangat membutuhkan generasi muda yang tidak hanya tahu secara teori tetapi juga mampu mengembangkan inovasi teknologi-teknologi yang mampu memberikan ketahanan pangan bagi Indonesia. Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan berkomitmen untuk terus mendampingi mahasiswa untuk menjadi lulusan yang berkualitas dan juga mampu menerapkan teknologi-teknologi yang digunakan untuk melindungi tanaman kita dari serangan organisme pengganggu tumbuhan. Kami berharap bahwa mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di program studi agroteknologi khususnya minat hama dan penyakit tumbuhan tetap semangat, berkompetensi tinggi, kemudian juga mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam mengendalikan hama dan penyakit tumbuhan agar kita mendapatkan tanaman yang sehat. Semoga kalian mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi untuk berkarir di dunia pertanian khususnya hama dan penyakit tumbuhan. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.